Jadi dulu. Halo, selamat pagi Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama dengan saya Nela Irda. Membersamai pagi Anda akan kami sajikan informasi teraktual dan juga menarik serta isu hangat yang tengah diperbincangkan. Saya Nela Irda, kita jelang inilah live update selengkapnya. Kita ke informasi pertama, Saudara, kritik keras dilayangkan oleh anggota Komisi 10 DPR RI pada Mendikbudristek Nadiem Makarim. Kritik itu dilayangkan saat rapat DPR bersama Nadiem pada Senin 26 September kemarin. Anggota DPR RI Anita Jakobga meluapkan kemarahannya lantaran banyak persoalan PPPK yang tak kunjung diselesaikan oleh Mendikbud. Tak hanya persoalan P3K, Anita juga meluapkan kemarahannya terkait laporan dan program-program Mendikbudristek RI yang dinilainya tak jelas. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ia mengatakan banyak permasalahan di dalam negeri yang belum selesai. Namun Nadiem Makarim justru mendapatkan tepuk tangan di luar negeri. Anita juga menyoroti persoalan P3K yang masih belum mendapatkan gaji. Anita menyampaikan hal tersebut dengan nada keras dan setengah berteriak. Awalnya Anita menyoroti Nadiem Makarim yang mendapatkan tepuk tangan di PBB, namun pihaknya tak bisa ikut memberikan tepuk tangan lantaran yang terjadi di Indonesia sangat berbeda dengan yang disampaikan oleh Nadiem Makarim di PBB. Bagi anggota DPR RI yang melihat air mata rakyat, ia tak merasa bangga sama sekali. Anita juga menanyakan soal selisih laporan anggaran senilai 7 triliun rupiah. Anita pun mengaku Menteri Pendidikan di Indonesia terlalu pintar. Meski begitu, anggota DPR tak bisa dibodohi. Menurutnya jika program yang dibuat tak bisa dirasakan oleh rakyat, maka baginya Nadiem Makarim sudah gagal. Kemarahan Anita semakin menjadi kala membicarakan soal kesejahteraan guru. Bahkan suara Anita hingga bergetar dan meminta Nadiem Makarim untuk mendengarkannya. Ia pun menanyakan soal 400 tim bayangan yang mendapatkan tepuk tangan di luar negeri. Anita juga menagih laporan yang dijanjikan oleh Kemendikbudristek RI agar bisa menyampaikannya pada masyarakat. Sampai hari ini Pak, masih banyak guru-guru yang menangis. Kapan kami terima gaji? Kami makan apa ini? Kami sudah lulus, passing grade sudah lulus segala macam. Tapi mana gaji kami? Mana? Kami sudah tidak bekerja lagi. Anak kami mau makan apa? Dengar itu dong Pak Menteri. Itu yang harus Anda pikirkan kalau Anda mau ditepuk tangan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya, kemudian kami dengar di PBB Anda dengan bangganya ada 400 tim bayangan. Pertanyaan saya, tim bayangan yang Anda katakan dengan bangganya di sana itu, apa dampak positifnya, apa energi positifnya untuk Indonesia? Kenapa masih banyak persoalan di daerah 3T? Kenapa? Terus 400 orang tim bayangan itu apa kebanggaannya? Coba Anda jelaskan. Apa yang mereka lakukan sampai kita tuh harus bangga dengan Anda seperti itu Pak Menteri? Mendikbudristek Nadiem Makarim terlihat lebih banyak menunduk dan diam kala dicecar kritik oleh anggota Dewan dalam rapat Komisi 10 DPR RI pada Senin 26 September. Dalam rapat tersebut, Nadiem Makarim dicecar banyak pertanyaan dan kritik dari anggota DPR RI Anita Jakobga dengan nada keras. Kala dicecar, Nadiem terlihat hanya diam dan melihat ke arah bawah. Saat rapat bersama Komisi 10 DPR RI ini, Nadiem Makarim tampak mengenakan kemeja berwarna silver, masker hitam, dan juga kacamata. Meski ekspresi Nadiem tak bisa terlihat dengan jelas, namun saat dicecar Anita dengan segudang pertanyaan, Nadiem Makarim cenderung tak memperhatikan Anita. Ia memilih untuk menundukkan kepalanya sembari mendengarkan pernyataan dari Anita Jacob. Dalam rapat bersama itu, Anita meluapkan kemarahannya lantaran banyak persoalan P3K yang tak kunjung diselesaikan oleh Mendikbud. Tak hanya soal P3K, Anita juga meluapkan kemarahan terkait laporan dan program Mendikbudristek RI yang dinilainya tak jelas. Anita
menyoroti Nadiem Makarim yang mendapatkan tepuk tangan meriah di PBB, namun dirinya tak bisa memberikan tepuk tangan lantaran yang terjadi di Indonesia sangat berbeda dengan yang disampaikan Nadiem Makarim di PBB. Anita pun mengomentari adanya 400 tim bayangan tak jelas apa itu kerjanya. Menanggapi hal tersebut, Nadiem Makarim dalam kesempatan berbicara akhirnya menjawab bahwa 400 tim bayangan itu tidak membawa kesan negatif. Bahkan menurutnya, kehadiran tim bayangan tersebut dapat memajukan Kemendikbudristek lewat inovasi teknologi yang memastikan keputusan terkait kebijakan 400 tim bayangan masih dalam pengawasan direktorat terkait. Artinya, anggapan 400 tim bayangan memegang kendali penuh atas seluruh direktorat yang ada di Kemendikbudristek tidaklah benar. Semua keputusan masih ada di tangan Direktur Jenderal atau Dirjen maupun Direktor. Yang disebut pada saat kami mempresentasikan ini di PBB, satu adalah mungkin ada sedikit saya ada kesalahan dalam menggunakan kata shadow organization. Yang saya maksudkan itu sebenarnya organisasi ini adalah mirroring terhadap kementerian kami. Mirroring itu artinya apa? Mirroring itu artinya setiap Direktur Jenderal yang menyediakan layanan itu bisa menggunakan tim, suatu tim permanen yang selalu bekerja sama dengan tim itu untuk mendorong dan mengimplementasi kebijakannya melalui platform teknologi. Jadi itu maksudnya, dan itu yang sebenarnya dipuji-puji oleh berbagai macam negara adalah inovasinya sebenarnya bukan bahwa kita meluncurkan produk. Inovasi yang sangat dihormati negara lain adalah cara birokrasi kami, cara ASN-ASN hebat dalam Kemendikbudristek kami tidak memperlakukan mereka sebagai vendor, walaupun secara kontraktual sudah jelas mereka vendor. Seluruh tim kita adalah tim permanen yang merupakan suatu vendor yang dirumahkan di bawah anak perusahaan Telkom. Disitulah mereka, dan memang mereka itu secara teknis adalah vendor. Jangan ada yang menyebut bahwa mereka bukan vendor. Mereka adalah vendor. Tapi apa inovasi dari Kemdikbudristek? Kenapa kok bisa terjadi? Begitu banyak anak-anak muda mau ingin bergabung ke dalam tim GovTech Edu tersebut untuk membangun produk-produk ini, itu adalah karena inovasi budaya dalam Kemdikbudristek yang walaupun mereka vendor, mereka tidak diperlakukan sebagai vendor. Walaupun semua keputusan ada di dalam dirjen-dirjen Kemendikbudristek, baik dirjen maupun direktur melihat dan bekerja sama dengan mereka dengan filsafat kemitraan, dengan filsafat gotong royong, dan itulah yang ingin Pihak kepolisian mengonfirmasi bahwa AKBP Arif Rahman Arifin kembali menderita sakit seusai menjadi saksi sidang Komisi Etik sejumlah tersangka kasus obstruction of justice, kasus pembunuhan Brigadir J yang didalangi oleh Verdi Sambo. Dengan kondisi sakit ini, sidang KKEP terhadap ex-Karopaminal di Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan kembali ditunda. AKBP Arif Rahman sendiri merupakan saksi kunci dalam pelanggaran etik yang dilakukan Brigjen Hendra. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan hingga saat ini Divisi Propam Polri masih mempersiapkan pelaksanaan sidang Brigjen Hendra yang mengaku Polri akan mengumumkan jadwal sidang etik Brigjen Hendra jika sudah ada informasi terbaru dari Divisi Propam Polri. Dedi menambahkan perangkat sidang etik Brigjen Hendra sedianya sudah selesai. Adapun sidang etik Hendra akan dipimpin oleh Wairwasum Irjen Pol Tornagogo Sihombing. Sebelumnya, sidang terhadap Brigjen Hendra sudah pernah ditunda karena AKBP Arif Rahman mengalami sakit. Meski sempat membaik, namun saksi tersebut kini kembali sakit pasca operasi. Sehingga sidang etik Hendra masih belum bisa dipastikan. Ada total 7 tersangka dalam kasus obstruction of justice. Selain Hendra, 6 tersangka lain adalah mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, kemudian Kombes Agus Nurpatria, mantan Kaden A Biro Paminal Divisi Propam Polri. Kemudian AKBP Arif Rahman Arifin yang merupakan mantan Wakadaen B Bipo Paminal Divisi Propam Polri. Ada pula Kompol Baikuni Wibowo selaku mantan PS Kasubag Riksa Bagak Etika Rowa Prof Divisi Propam Polri.
Kemudian Kompol Cuk Putranto selaku mantan PS Kasubbag Audit, Bagak Etika Rowa Prof Divisi Propam Polri, dan AKP Irfan Wijayanto yang merupakan mantan Kasubnit 1 Subdit 3 Dittipidum Bares Polri. Dari 7 tersangka, ada 4 orang yang sudah menjalani sidang etik dan resmi dipecat, yakni Ferdi Sambo, kemudian Kombes Agus Nurpatria, Kompol Cuk Putranto, dan Kompol Baikuni Wibowo. Brigjen HK belum. Ya belum. Sekarang masih ADG ya. Hari ini masih lanjutan yang sidang minggu kemarin. Untuk tepatnya untuk BCB Brigjen Pol HK nanti kita sampaikan apabila kami sudah mendapatkan jadwal yang pasti. Mungkin itu saja ya rekan-rekan. Ya. Terkait mutasi yang 30 tadi kan salah satunya ada Kapolres Batanghari dimutasi ke Yanma Polri. Itu alasannya apa sih? Karena terkait kasus yang sebelumnya Ya, kami belum terinformasi terkait hal tersebut. Ya, untuk kenapa beliaunya dipindahkan ke Yanma, kami belum terinformasi. Nanti kalau misalnya sudah ada update, kami pasti sampaikan. Ya. Bu, untuk yang jadwal Brigjen HK ini kenapa sampai sekarang belum ditentukan dengan pasti? Apakah menunggu ada saksi atau seperti apa pertimbangannya, Bu? Ya, karena di dalam sidang kan nanti ada kepanitiaan yang dibentuk, gitu kan. Nah, itu untuk kepanitiaannya apakah sudah disetujui atau belum, nanti kami update. Pasti kalau sudah ada update, kalau kemarin kan alasannya karena salah satu saksinya masih belum bisa hadir. Nah, kemudian nanti kita tunggu beberapa hari ke depan, sebagaimana kemarin sudah disampaikan Pak Kadif, mudah-mudahan minggu ini bisa dilaksanakan. Itu saja. Sudah di grup ya, nanti silahkan kalau belum masuk grup, tanyakan kepada teman-teman yang ada di grup untuk update-nya. Untuk visual, kemarin kan sudah kemarin untuk visualnya sudah di-share juga untuk preskonnya Bapak Kapolda Jateng. Itu bisa digunakan, ya. Mungkin itu saja ya rekan-rekan ya, terima kasih. Remaja asal Atambua, Kabupaten Belu, NTT diduga ditembak oleh anggota Polres Belu yakni Brigpol RRS hingga tewas pada Selasa 27 September. Remaja berinisial GYL yang berusia 18 tahun ini merupakan tersangka dan sempat menjadi DPO kasus penganiayaan. Tewasnya GYL mengundang reaksi keras dari keluarga dan juga warga Atambua. Kapolres Belu AKBP Yosef menceritakan kronologi penembakan berawal kala pihaknya memperoleh informasi bahwa GYL berada di Dusun Motamoruk, Desa Tasain, Kabupaten Belu sekitar pukul 9:30 waktu setempat. Polisi pun mendatangi lokasi dan yang dikatakan sebagai lokasi keberadaan GYL. Sesampainya di lokasi, polisi pun melakukan penangkapan sesuai dengan prosedur dengan melakukan tembakan peringatan sebanyak 3 kali, namun bukannya kooperatif. GYL justru diduga melarikan diri. Akhirnya kepolisian pun melakukan tembakan ke arah GYL dan mengenai punggung hingga mengakibatkan GYL meninggal dunia. Pihak keluarga mengaku ikhlas atas kepergian GYL meski dengan cara tak berperi kemanusiaan. Hanya saja ia meminta agar dilakukan otopsi terhadap jenazah remaja tersebut agar ada bukti hukum penyebab kematiannya. Ia pun meminta polisi yang melesatkan tembakan dihukum sesuai dengan apa yang dilakukannya, yakni menghilangkan nyawa seseorang. Kepolisian pun berjanji akan mengusut tuntas kasus yang mengundang reaksi banyak warga Atambua ini. Dalam hal kasus penganiayaan, selama ini yang bersangkutan sudah dilakukan pemanggilan dan selama ini juga yang bersangkutan juga sudah dikejar di beberapa tempat. Terakhir dari pagi kejadiannya sekitar pukul 9.30 bahwa yang bersangkutan ditemukan di Dusun Motamoruk, Desa Tasain, Kecamatan Ramani, Kabupaten Belu. Jadi selama ini yang bersangkutan dikejar di Malaka, sempat bisa meloloskan diri, kembali lagi ke wilayahnya juga kita berusaha untuk melakukan penangkapan, yang bersangkutan juga lari, dan
tadi pagi dapat informasi yang bersangkutan ada di dusun tersebut. Hal itu sudah dilakukan kegiatan untuk yang bersangkutan bisa tetap menyerahkan diri, namun yang bersangkutan tidak mau menyerahkan diri. Jadi sebelum dilakukan tembakan terakhir, anggota kami yang ada di lapangan sudah melaksanakan tembakan peringatan. Tembakan peringatan sebanyak 3 kali, dan yang bersangkutan tetap melarikan diri menuruni jurang supaya bisa lolos dari kejaran petugas. Di situ anggota kami juga melakukan setidaknya tindakan, namun tindakan tersebut tidak sesuai. Jadi yang bersangkutan akhirnya kena di bagian punggung, sehingga yang bersangkutan meninggal. Gerson Yarislau, remaja 18 tahun yang tewas diduga tertembak aparat kepolisian Polres Belu pada Selasa 27 September. Pasca tewasnya remaja tersebut, keluarga dan warga menunjukkan reaksi kemarahan dengan mengarak jenazah remaja tersebut ke Polres Belu. Jenazah Gerson Yarislau dibawa oleh keluarga dari ruang jenazah RSUD Atambua menuju kantor Polres Belu pada Selasa sekira pukul 14 waktu setempat. Sekitar 15 menit jenazah korban dibaringkan di halaman apel Polres Belu. Keluarga kemudian membawa lagi jenazah korban ke gedung DPRD Belu. Keluarga tiba di gedung DPRD sekira pukul 14.45 waktu setempat. Sambil menggotong jenazah di sepanjang jalan, keluarga terus menghujat kepolisian. Sekira pukul 15 waktu setempat, jenazah dilaporkan masih berada di gedung DPRD Belu. Gerson diketahui merupakan tersangka dan sempat menjadi DPO kasus penganiayaan. Kapolres Belu AKBP Yosef mengatakan bahwa penembakan berawal saat kepolisian memperoleh informasi soal keberadaan yang bersangkutan di Desa Tasain, Kabupaten Belu sekira pukul 9.30 waktu setempat. Kepolisian pun akhirnya mendatangi lokasi yang disebut sebagai tempat keberadaan dari yang bersangkutan. Sesampainya di lokasi, polisi pun melakukan penangkapan sesuai dengan prosedur dengan melakukan tembakan peringatan sebanyak 3 kali. Namun, saat itu pria yang disebut sebagai pelaku penganiayaan ini justru melarikan diri. Akhirnya kepolisian pun melakukan tembakan dan mengenai punggung hingga mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Saya tidak tahu persis. Tadi baru datang mamanya ke rumah menyampaikan bahwa anaknya ini ada buat masalah beberapa waktu lalu, saya tidak pastikan kapan. Kemudian dikejar polisi, tertangkap di Motamaro dan ditembak mati. Hanya prosesnya atau masalahnya seperti itu saya tidak tahu persis. Saya tidak tahu persis. Jadi saya mau bicara apa adanya saja. Harapan Bapak sebagai keluarga seperti apa? Ya. Harapan Bapak sebagai ya, harapan saya ya namanya takdir Tuhan ini semua orang tidak bisa terka. Ada yang lewat cara seperti ini, ada dengan cara-cara lain. Tapi bahwa yang paling penting pelakunya jelas, bertanggung jawab, akan diproses secara hukum menurut hukum yang berlaku. Himbauan untuk keluarga yang ada di sini. Saya menghimbau keluarga untuk tidak membuat insiden atau membuat masalah yang baru. Biarlah proses hukum akan menentukan siapa salah, siapa benar. Karena kita berada di daerah hukum, biarlah hukum yang menentukan itu semua. Itu saja. Kalau keluarga mengawal terus proses hukumnya nanti. Bagaimana? Keluarga tetap mengawal proses hukumnya nanti. Ya, tentu saja keluarga akan tetap mengawal proses hukumnya. Seperti apa? Ya maklum kita orang kecil, tapi bahwa kalau keadilan hukum yang berlaku, itu yang kita harapkan. Ya, saya karena dari penjelasan dokter sebagai bukti hukum yang kuat kita butuh otopsi itu, maka saya mewakili keluarga kita menyatakan dilakukan otopsi supaya kemudian jelas. Jelas. Dengan Bapak siapa tadi? Dengan Bapak Siprimanek. Siprimanek. Oke.
Sebagai bentuk solidaritas Tribuners, sejumlah driver ojek online melakukan penganiayaan pada seorang pria hingga mengakibatkan meninggal dunia. Pria tersebut merupakan pelaku penganiayaan terhadap driver bernama Hasto Priyowasono yang terjadi di SPBU Jalan Brigjen Sudiarto nomor 264 Kelurahan Kalijari, Pedurungan, Semarang, hingga videonya viral di media sosial. Buntut pembalasan ini, kini sejumlah driver ojol terancam bui karena kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian. Diketahui setelah Hasto mendapatkan tindak penganiayaan, rekan-rekan sesama ojolnya mengantarkan korban melapor ke Polsek Pedurungan. Saat itu mereka mendapatkan informasi keberadaan pelaku melalui grup WhatsApp. Para driver ojol ini kemudian bergegas mencari pelaku KP dan bermaksud langsung diserahkan ke Polsek. Begitu ditemui, pelaku menolak menyerahkan diri. KP justru melakukan perlawanan dengan menodongkan satu bilah pisau sangkur lipat. Aksi ini juga terekam CCTV yang mana tanpa ragu pelaku KP menodongkan pisau ke gerombolan driver ojol yang merupakan teman dari Hasto. Salah satu pelaku pengeroyokan, BS, mengaku diancam KP dengan pisaunya. Lalu BS menangkis todongan tersebut dengan tangan kanannya. Tangan dan mulut BS tergores pisau hingga berdarah. Di saat yang bersamaan, ia kemudian memukul kepala KP menggunakan helm. Rekan ojolnya yang juga menjadi tersangka, yakni NS, mengaku memukul KP dengan bambu putih. Hingga korban yang menjadi pelaku pengeroyokan Hasto ini kemudian jatuh tersungkur. Sejumlah ojol dan warga menghajar KP hingga tak sadarkan diri. Pelaku lainnya, ZD, yang merupakan sopir atau driver ojol ini mengaku ikut-ikutan menghajar KP karena mendengar bahwa ada begal di lokasi tersebut. Saat ini 3 tersangka pengeroyokan berinisial BS, NS, dan juga ZD diamankan Polrestabes Semarang akibat main hakim sendiri hingga menewaskan 1 orang, sementara 1 pelaku penganiayaan yang juga merupakan driver ojol yakni AP. Sementara itu, 1 pelaku penganiayaan lainnya, yakni AP, di kasus pertama di SPBU masih dalam pencarian kepolisian. Terkait kasus ojol, untuk tersangka terkait kasus yang pertama sudah diamankan 2 orang, di mana salah satunya sempat terjadi pengeroyokan juga yang dilakukan oleh grup dari ojol sendiri, dan terhadap korban tersebut situasi saat ini sudah dinyatakan meninggal dunia. Jadi kami akan tetap memproses, jadi ada 2 kejadian dalam hal ini. Kejadian pertama dari ojol sebagai korban, yang kejadian kedua yang mengeroyok ojol sebagai korban. Nanti dua-duanya akan tetap kami proses secara prosedur. Untuk sementara saksi-saksi sudah kita amankan dan sudah diakui. Ditegaskan Pak, apa itu seperti disampaikan medsos melibatkan ormas atau persoalan lain Pak? Sejauh ini dari saksi-saksi belum ada menjelaskan ini melibatkan ormas atau tidak, tapi hanya sebatas respon dari rekan-rekan sesama ojol yang mendapat laporan dari temannya. Dari ojol dan tukang parkir Pak? Iya. Dan dari ojol ada yang diamankan untuk bersaksi atau? Sudah diamankan sebanyak 3 orang di Polsek Pedurungan. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Momen unik terjadi kala Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Kabupaten Buton Selatan pada Selasa 27 September kemarin. Seorang siswi setengah menangis dan juga kesal curhat pada Presiden bahwa ponselnya rusak karena menunggu kedatangan Jokowi. Ketika Presiden menyapa warga, ada seorang siswi SMA yang berteriak dari jauh dengan penuh kekesalan. Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang turut mendampingi Presiden Jokowi kemudian mendengar teriakan pelajar bernama Sabrila ini dan kemudian memanggilnya untuk bertemu Presiden. Saat bertemu dengan Presiden, Sabrila langsung mencurahkan kekesalannya sambil menitikkan air mata. Ia kesal lantaran ponsel miliknya rusak karena mengejar Presiden Jokowi. Mendengar keluh kesah Sabrila, Presiden Jokowi pun tersenyum dan meminta stafnya memberikan bingkisan. Sambil menyeka air mata, Sabrila bercerita bahwa tadinya dirinya mengejar rombongan Presiden, namun ia tak berhasil menemui kepala negara tersebut. Setelah akhirnya bisa bertemu dengan Presiden Jokowi, Sabrila pun merasa bangga. Pasalnya ia berhasil bertemu dengan orang nomor 1 di Indonesia
Ia pun berterima kasih mendapatkan bingkisan dan juga amplop dari Jokowi. Sampai kurus gara-gara kejar Pak Jokowi. Sampai kurus saya kejar untuk Pak Jokowi, dari tadi saya tunggu. Saya pergi di sekolah tapi Pak Jokowi lewatnya cepat saja. Saya kejar Pak Jokowi sudah lama. Sampai udah rusak. Saya dari tadi tunggu Pak Jokowi dari tadi pagi, tapi dia lewat hanya sebentar saja. Saya kejar Pak Jokowi sampai di sana dan jatuh HP-ku, udah rusak. Dikasih bingkisan sama amplop juga. Makasih. Alhamdulillah saya bahagia saya ketemu orang nomor 1 di Indonesia. Untuk Pak Jokowi pesannya mudah-mudahan dia jadi pemimpin yang baik. Jadi pemimpin yang baik dan menyejahterakan masyarakat Indonesia. Ada pula aksi bocah penjual telur yang menerobos pas Pampres demi bisa bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Saat kunjungan Presiden ke kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, bocah tersebut awalnya berdiri di kerumunan warga dan terus meneriaki sang Presiden untuk membeli telur yang ia jual. Momen tersebut terjadi di depan kantor pos Bau-Bau, Jalan Murhum, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, Provinsi Sultra. Presiden Jokowi kala itu menyambangi kantor pos untuk menyerahkan bantuan subsidi upah atau BSU pekerja serta bantuan langsung tunai bahan bakar minyak atau BLT BBM pada warga. Bocah bernama Farel itu tampak mengenakan kaos berwarna hitam dan membawa toples besar berisi telur. Ia pun meneriaki sang presiden yang ada di dalam mobil. Usaha Farel akhirnya membuahkan hasil. Ia dilirik oleh presiden dan akhirnya keduanya bisa berbincang. Seorang pas pampres pun terlihat memberikan jalan pada bocah penjual telur rebus tersebut. Bocah itu kemudian menghampiri mobil Presiden Jokowi dengan membawa toples plastik berisi dagangannya. 3 petugas pas pampres terlihat ikut memegang toples tersebut dan salah seorang di antaranya membuka barang yang dibawa sang bocah. Presiden pun tampak berbincang dengan Farel dan terdengar sempat bertanya mulai jam berapa bocah tersebut berjualan. Farel akhirnya menerima amplop dari Presiden Joko Widodo. Bocah penjual telur rebus itu lantas membuka amplop tersebut dan menemukan ada pecahan uang Rp50.000 di dalamnya. Farel mengaku sangat bahagia bisa bertemu dengan Presiden Jokowi, bahkan sampai menerima uang dari sang presiden. Berapa? Setengah 10 sampai. Oh, gitu ya udah. Itu di jualan yang ini dibawa ya. 200.000 ya. Dadah. Dikasih amplop. Oh, dikasih amplop. Oh, dikasih amplop. Berapa isinya itu? Wow. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, mantan Panglima Organisasi Papua Merdeka atau OPM menyoroti dugaan korupsi yang telah dilakukan oleh Gubernur Papua Lukas NMB. Lukas sendiri dilaporkan sudah 2 kali mangkir dari panggilan KPK dan tidak kooperatif menjalani pemeriksaan. Lambert Pekikir, mantan Panglima OPM, mengaku bahwa pihaknya bersama tokoh Papua lain sangat menyayangkan uang miliaran telah disalahgunakan, sementara masih banyak warga Papua yang hidup dalam kondisi memprihatinkan. Lambert pun menyebut negara ini dibentuk untuk mensejahterakan masyarakat. Tak hanya itu, ia merasa wilayah Papua saat ini sedang dipimpin oleh orang-orang yang kurang peduli pada kesejahteraan rakyatnya. Pemimpin yang dimaksudkan termasuk Gubernur Lukas NMB. Lambert juga mengaku sudah melihat cuplikan video yang viral di media sosial yang menunjukkan Gubernur Lukas NMB sedang berada di sebuah kasino judi. Tak hanya itu, Lambert juga menyoroti adanya massa yang mendukung Lukas NMB, sehingga membuat gerakan Save Lukas NMB. Orang-orang yang disebutnya OPM buatan ini diakui Lambert bisa menjadi dikendalikan oleh Gubernur Papua itu sendiri. Ia bahkan menyebut orang-orang yang mendukung Lukas NMB memang dibuat untuk melawan negara. Karena itu, Lambert meminta agar pemerintah bersikap tegas pada Lukas NMB.
Lambert juga mengimbau Lukas NMB untuk patuh terhadap hukum terkait kasus yang dituduhkan kepadanya sebagai koruptor. Ia menambahkan selama ini Lukas NMB selalu berbicara dan pidato pada rakyat untuk menjadi warga negara yang baik, sehingga momen ini pas untuk Lukas NMB memberikan contoh pada warga. Tak hanya Lukas NMB, menurut Lambert, pejabat Papua lain juga harus diperiksa, mulai dari tingkat provinsi hingga distrik, bahkan sampai ke kepala kampung di seluruh Papua. Ketua DPP PDI Perjuangan menyoroti pernyataan Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat, Andi Arief, yang mengatakan bahwa Anies Baswedan akan masuk penjara. Ia pun menyebut bahwa pernyataan itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah meminta Andi Arief tidak menyebarkan hoaks atau berita tak benar. Said mengatakan bahwa apa yang disampaikan politisi tersebut kurang bijak didengar oleh publik. Menurutnya, baik pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan juga Andi Arief tidak pernah terjadi. Ketua Banggar DPR RI mengatakan seharusnya Andi Arief dan Demokrat bekerja sama dengan baik antar partai politik jika ingin benar-benar membangun bangsa. Diketahui bahwa video Andi Arief ini menarasikan Presiden Joko Widodo akan memenjarakan Anies Baswedan agar tidak maju dalam gelaran Pilpres. Andi Arief menyoroti soal adanya wacana pemilu 2024 yang hanya menyajikan dua pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dalam video itu disampaikan bahwa Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bahkan sudah mendengar keluhan tersebut dari seluruh pimpinan partai politik, kecuali PDIP. Tak hanya itu, Andi Arief juga turut menyinggung soal adanya sinyal dari beberapa partai politik yang akan mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Andi Arief menuturkan kemungkinan tersebut akan sulit terjadi karena Gubernur DKI Jakarta dikatakannya akan dipenjara. Andi Arief menuturkan video yang beredar harusnya merupakan konsumsi internal Partai Demokrat dan bukan konsumsi publik. Tak hanya itu, Andi Arief juga mengatakan bahwa video yang beredar bukanlah format asli. Ia menuturkan sebagian sudah dihilangkan dan justru berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Kapolres Batanghari AKBP M. Hasan dicopot dari jabatannya seusai diduga melakukan pelanggaran menggunakan rumah dinas sebagai tempat asusila. Penyalahgunaan rumah dinas itu sebelumnya viral di media sosial seusai dibagikan oleh sebuah akun TikTok. Pencopotan M. Hasan juga dibenarkan Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Pol Mulia Priyanto. Kini AKBP M. Hasan telah dimutasi menjadi Pamen Yanma Polri. Jabatan AKBP M. Hasan sebagai Kapolres Batanghari pun digantikan oleh AKBP Bambang Purwanto. Kepolisian membenarkan kasus Kapolres Batanghari ini ada kaitannya dengan laporan seorang wanita bahwa M. Hasan menggunakan rumah dinas Kapolres untuk hal tak wajar. Atas laporan itu, M. Hasan pun menjalani sidang disiplin di Polda Jambi. AKBP M. Hasan menjabat sebagai Kapolres Batanghari belum genap 1 tahun, yakni sejak awal 2022. M. Hasan sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit 2 Harda di Treskrimum Polda Jambi. AKBP M. Hasan dipercaya untuk menggantikan AKBP Heru Ekwanto yang kini menjabat sebagai Kabagada Rolok Polda Jambi. AKBP M. Hasan sebelumnya pernah bertugas selama 5 tahun di Papua. Setelah itu ia bertugas di Makassar, kemudian Medan, kemudian Setupah hingga akhirnya bertugas di wilayah Jambi. Presiden Joko Widodo Saudara buka suara soal kasus korupsi yang menyeret Hakim Agung Sudrajat Dimyati. Ia pun dengan tegas mengaku sudah berkoordinasi dengan Menko Polhukam soal reformasi di bidang hukum. Saat ditemui pada Senin 26 September, Presiden Jokowi mengatakan bahwa saat ini pihaknya menunggu proses hukum dari KPK terkait korupsi di tubuh Mahkamah Agung itu. Bersamaan dengan hal tersebut, ia pun mengaku sudah berkoordinasi dengan Mahfud MD untuk mempercepat reformasi di bidang hukum.
Presiden Jokowi pun meminta awak media untuk mempertanyakan lebih lanjut pada Menko Polhukam soal kasus ini karena sudah banyak instruksi yang disampaikannya pada Mahfud MD. Diketahui salah satu hakim agung di Mahkamah Agung Sudrajat Dimyati terseret kasus korupsi. Saat ini status Sudrajat Dimyati telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi tersebut. Hakim Agung Sudrajat Dimyati juga sudah ditahan sejak Jumat 23 September. Hakim Agung tersebut menjadi tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung atau MA. Ia juga telah diperiksa penyidik KPK pada Jumat sebelum ditahan. Total KPK telah menetapkan 10 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA tersebut. Ya, yang paling penting kita tunggu sampai selesai proses hukum yang ada di KPK. Yang pertama itu. Yang kedua, memang saya melihat ada urgensi yang sangat penting untuk mereformasi bidang hukum kita. Dan itu sudah saya perintahkan kepada Menko Polhukam. Silahkan tanyakan ke Pak Menko Polhukam. Ya, saya kira kita ikuti seluruh proses hukum yang ada di KPK. Ya. Koalisi Pemuda Jayapura menyebut ada aliran dana korupsi Otsus era Gubernur Papua Lukas NMB yang telah mengalir ke kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Untuk itu, Koalisi Pemuda Jayapura ini meminta PPATK melakukan pendalaman. Paul Ohe, perwakilan Koalisi Pemuda Jayapura, meminta kuasa hukum Lukas NMB membuktikan adanya izin usaha pertambangan dan sejumlah dokumen legalitas lain atas usaha pertambangan emas yang dimiliki Lukas NMB. Paul Ohe juga meminta PPATK melaporkan hasil audit dana Otsus di seluruh kabupaten kota Papua. Ia mengatakan ada dugaan kuat aliran dana itu masuk ke kelompok kriminal bersenjata yang kerap membuat gangguan di bumi Cendrawasih. Sejak ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan gratifikasi 1 miliar rupiah yang dilaporkan KPK, banyak kasus yang menyeret Lukas NMB kemudian terungkap. Sebelumnya dalam keterangannya, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan kasus Lukas NMB tak ada kaitannya dengan politik. Ia bahkan menyebut Lukas NMB diduga memiliki manajer pencucian uang. Mahfud tak merinci ihwal manajer pencucian uang tersebut. Ia hanya mengatakan kasus yang menjerat Lukas NMB bukan hanya soal gratifikasi. Ada beberapa kasus lain yang kini masih terus didalami, misalnya terkait dana operasional pimpinan hingga dana pengelolaan Pekan Olahraga Nasional atau PON. Ketua PPATK Ivan Yustiavadana dalam keterangannya juga menyebut ada aliran dana Gubernur Papua Lukas NMB yang masuk ke kasino judi. Nilainya pun fantastis, yakni mencapai 55 juta dolar atau senilai 560 miliar rupiah. Beredar video yang menunjukkan bahwa ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo disebut tinggal di sel mewah selama mendekam di balik jeruji besi. Potret sel mewah tersebut juga terekam dalam video viral. Terkait hal ini, Humas Polri menegaskan video tersebut adalah hoax. Klarifikasi soal kabar sel mewah Verdi Sambo ini diunggah akun media sosial resmi Divisi Humas Polri. Video tersebut awalnya diunggah oleh sebuah akun TikTok. Terdengar narasi yang beredar adalah percakapan antara wanita dan seorang pria. Dalam percakapan itu, tampak seorang wanita mempertanyakan apakah sel mewah ini akan dilaporkan pada Kapolri atau tidak. Keduanya lantas menyinggung soal Mahfud MD hingga Presiden Joko Widodo yang diakuinya harus tahu soal sel mewah ini. Dalam video itu tampak pula ada sebuah ruangan berisi sofa serta televisi. Ada pula 2 kamar yang berisi tempat tidur berukuran besar. Video itu diunggah ulang di akun Instagram resmi Divisi Humas Polri. Video yang diunggah kemudian diberi stempel hoax. Menurut Polri, ruangan di dalam video tersebut bukan sel yang ada di Makobrimob. Selain itu, menurut Polri, suara dalam video itu merupakan rekaman terpisah yang sudah ditempel. Polri pun meminta masyarakat tak mudah percaya dengan narasi yang dihembuskan di media sosial. Verdi Sambo diketahui telah ditahan di Makobrimob. Mantan Kadif Humas Polri ini juga dinyatakan telah melanggar etik
dan telah dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat alias dipecat dari kepolisian. Reaksi kemarahan ditunjukkan oleh ayah dari Brigadir J terhadap pendeta Gilbert Lumoindong. Pasalnya, Gilbert yang dulunya mendukung keluarga Brigadir J, justru kini berbalik arah ada di kubu Ferdi Sambo dengan membenarkan adanya tindak pelecehan yang diduga dilakukan oleh Brigadir J. Gilbert pada tayangan YouTube-nya mengatakan, Brigadir Yosua Huta Barat telah melakukan pemerkosaan pada Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo yang terjadi di Magelang. Ia pun menyebut Ferdi Sambo marah hingga membunuh Brigadir Yosua Huta Barat dengan aksi pembunuhan berencana. Gilbert mengatakan pembelaan pada Ferdi Sambo seusai dirinya bertemu langsung dengan Putri Chandrawati, padahal sebelumnya pendeta Gilbert mendatangi orang tua Brigadir Yosua di Sungai Bahar, Jambi. Ia datang dengan maksud berbelasungkawa serta turut berdoa di makam Brigadir J tepat pada 40 hari seusai meninggalnya ajudan Ferdi Sambo itu. Ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat pun marah ketika menonton YouTube Gilbert dengan membela Ferdi Sambo. Ia langsung mengirim pesan WhatsApp ke Gilbert Lumoindong. Samuel merasa baru kali ini pendeta memfitnah orang yang sudah meninggal dunia. Sambil diwawancarai aktivis Irma Huta Barat, Samuel mengaku kesal dengan sikap Gilbert yang awalnya datang dengan ramah, namun tiba-tiba menusuk dari belakang. Samuel juga mengatakan pendeta Gilbert sempat datang ke Sungai Bahar, memimpin doa di rumah dan bahkan berkunjung ke makam Brigadir J. Informasi tadi Tribuners sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update pagi hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Tetap bersama kami, beragam informasi lain masih akan kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaan kita. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.